Assalamualaikum Sobat Football United. Jadi ada update nih terkait dengan Manchester United, tim Manchester United sebelum big match, important match, pertandingan penting menghadapi Liverpool, pertandingan penentuan apakah Manchester United bisa langsung mendapatkan tiket Liga Champions atau tidak. Sekaligus juga penentuan nih apakah Manchester United bisa unggul 2 kali menghadapi Liverpool dalam satu musim. Situasi yang kalau kita lihat selama 10 tahun terakhir ini bukan keadaan yang mudah bagi Manchester United untuk bisa unggul menghadapi Liverpool di dua situasi ya, home dan juga away. Itu yang gue maksudkan. Jadi sebelum pertandingan itu ada kabar yang menurut gue membuat gue langsung sampaikan saja. Ini Benjamin Sesko dan juga Luke Shaw ini diragukan untuk menghadapi Liverpool. Wow, Benjamin Sesko dan juga Luke Shaw ini diragukan untuk bisa tampil menghadapi Liverpool. Luke Shaw mungkin dari apa yang terjadi sebelumnya ya, dan bagaimana skuad dari Michael Carrick ini beradaptasi. Artinya maksud gue ya, ada keadaan back kiri yang ditempati oleh pemain selain Luke Shaw di pertandingan sebelumnya. Dan kalau gue lihat saat ini skuad Manchester United juga untuk posisi back sebelah kiri ini ada beberapa pilihan. Diogo Dalot tentu saja bisa bermain di kiri, lalu Nocer Mazraoui juga bisa main di kiri. Misalnya Diogo Dalot akan tampil di bagian back kanan, Mazraoui bisa di kiri. Ada opsi-opsi. Tapi ya, kalau Luke Shaw absen, jelas akan mengikis kedalaman skuad dari Manchester United. Dan ini yang mungkin harus dicari formulanya, dicari solusinya oleh tim kepelatihan dari Michael Carrick. Walaupun gue prediksi gue bisa jadi salah ya. Nocer Mazraoui akan di back kiri dan Diogo Dalot akan di kanan ketika Luke Shaw ini memang berhalangan. Nah, Benjamin Sesko ini hal yang lain lagi menurut gue ya. Gue sebenarnya berharap Benjamin Sesko ini bisa bangkit. Maksud gue begini, bukan berarti dia sedang terpuruk, tidak. Tapi semenjak Manchester United liburan dalam tanda kutip, ada jeda yang cukup panjang ya, gue menilai penampilan dari Benjamin Sesko ini agak menurun. Walaupun ketika menghadapi Brentford dia bisa mencetak gol, dan gue pikir disitulah sebenarnya momentumnya. Dia bisa mencetak gol di pertandingan terakhir menghadapi Brentford setelah sebelumnya menghadapi Leeds dan juga menghadapi Chelsea. Apalagi ketika menghadapi Chelsea ya, menurut gue dia tidak tampil dengan baik. Nah, ada harapan dia meningkat nih, kembali lagi. Jadi absennya Benjamin Sesko menurut gue ini menjadi hal yang mengecewakan bagi gue ya, karena hal itu gitu loh. Alasan nomor 1, karena gue berharap dia bisa ya tampil lebih meningkat lagi. Tapi kalau memang dia absen, ya ini sangat disayangkan dan belum tahu juga berapa lama dia akan absen. Kalau terkait dengan siapa yang akan menggantikan Benjamin Sesko, ya Manchester United punya beberapa pilihan ya. Misalnya Mbeumo bisa didorong ke depan, Ahmad akan di kanan, lalu ada juga pilihan lain seperti kayak Joshua Zirkzee. Menurut gue itu juga merupakan sebuah kemungkinan ya, opsi yang akan dipilih oleh Michael Carrick. Walaupun gue pikir kecenderungannya akan lebih menempatkan Mbeumo di ujung tombak, dan ya Ahmad akan ditempatkan di posisi sayap kanan, sayap serang sebelah kanan. Kalau Benjamin Sesko dan juga Luke Shaw ini diragukan untuk bisa tampil menghadapi Liverpool, tidak dengan Matheus Cunha. Dikabarkan oleh Sulit Talk bahwa Matheus Cunha akan kembali ke skuad Manchester United untuk menghadapi Liverpool. Ini kabar positif ya di dalam persiapan untuk menghadapi Liverpool. Matheus Cunha ketika absen, menurut gue Michael Carrick agak kesulitan untuk mencari pemain untuk mengisi posisinya di sayap kiri. Tapi dengan siapnya Matheus Cunha ini tentu saja akan memberikan suntikan yang positif untuk skuad Manchester United. Matheus Cunha pemain yang berpengalaman, punya ketajaman, karakternya menurut gue juga dibutuhkan di pertandingan-pertandingan penting seperti kayak menghadapi Liverpool nanti. Jadi menurut gue ini merupakan hal yang mudah-mudahan bisa membawa
kontribusi yang positif di atas lapangan, baik secara langsung artinya Matheus Cunha mungkin bisa memberikan assist ataupun gol, ataupun juga secara permainan. Jadi secara kesimpulan sementara ini terkait dengan update terbaru ini memang ada perimbangan nih antara kabar positif dan juga kabar negatif ini. Nah, selain situasi itu tadi yang gue kabarkan, dari Telegraph nih, ini ada kaitannya dengan pelatih. Andoni Iraola dikabarkan muncul sebagai kandidat terkuat untuk menyaingi Michael Carrick untuk pekerjaan head coach permanen Manchester United musim depan. Iraola ini sangat dikagumi oleh klub ketika dia atau ya apa yang setelah dia lakukan di Bournemouth, bagaimana kepelatihannya dan juga gaya menyerang dari permainannya, dan ini dinilai dia akan bisa cocok dengan apa yang Manchester United ingin lakukan. Lalu ada update lainnya juga ya dari Samuel Luhrs The Sun. Andoni Iraola ini berada di daftar incaran untuk manajer permanen Manchester United untuk menggantikan Ruben Amorim di bulan Agustus, bersama dengan dua manajer Premier League lainnya, Oliver Glasner dan juga Fabian Hurzeler. Saat ini ya, Michael Carrick jelas merupakan favorit terdepan untuk posisi permanen Manchester United, terutama setelah masa interimnya dia sejauh ini yang sangat kuat. Manchester United mengagumi Iraola, bagaimana dia dianggap cukup bagus bisa membawa Bournemouth berada di peringkat ke-7, walaupun ada banyak penjualan pemain-pemain yang besar ya di Bournemouth, artinya pemain-pemain penting. Tapi Manchester United belum melakukan kontak dengan Iraola. Iraola akan meninggalkan Bournemouth di akhir kontraknya, dan ini juga dihubungkan dengan Chelsea, Liverpool, serta Athletic Bilbao. Manchester United belum melakukan pendekatan kepada calon eksternal, dan ini akan masih terus berkembang nih keadaan terkait dengan siapa yang akan menangani Manchester United musim depan. Fabrizio Romano mengatakan bahwa Manchester United secara internal ini sudah melakukan assessment ya terkait dengan kandidat-kandidat, tapi semenjak Michael Carrick mengambil posisi interim di bulan Januari, dia telah mentransformasi direction ataupun juga arah dari musim ini. Bagaimana dia bisa memboost atau ya meningkatkan betul moral dari para pemain, kepemimpinannya, dan juga bagaimana dia mendapatkan sentimen positif dari fans, dan juga bagaimana rencana-rencana dari board manajemen Manchester United, khususnya dengan tim yang saat ini sangat dekat dengan kualifikasi Liga Champions, dan ini tentu saja ada peran yang sangat besar dari Michael Carrick. Sementara keputusan final ini masih menunggu sampai dengan akhir musim nanti untuk melakukan review. Secara keseluruhan ya, situasi di klub menuju Michael Carrick ini sangat positif, dan ini menempatkan Michael Carrick ya dalam posisi yang sangat kuat dibandingkan dengan opsi-opsi yang lainnya. Nah, kalau gua simpulkan sementara dari dua kabar yang mengaitkan Andoni Iraola dan juga Michael Carrick, ya secara hasil mungkin, walaupun Iraola fantastis menurut gue apa yang dilakukan di Bournemouth, karena dengan keadaan Bournemouth yang banyak menjual atau kehilangan pemain pentingnya, dan juga ada misalnya peluang besar akan kehilangan pemain pentingnya di akhir musim nanti ya, Senesi salah satunya, tapi bisa membawa Bournemouth sangat jauh dari ancaman zona degradasi. Karena menurut gue dengan situasi Bournemouth sebenarnya mereka bisa saja saat ini berada di persaingan di papan bawah, tapi justru sebaliknya Andoni Iraola bisa membawa Bournemouth ini justru berada di posisi yang jauh dari hal itu, bahkan mendekati posisi persaingan untuk mendapatkan satu tiket Eropa untuk musim depan. Hal yang fantastis menurut gue, tapi ada hal-hal juga yang harus diperhatikan ya. Misalnya Bournemouth bukan Manchester United, lalu bagaimana Andoni Iraola menurut gue juga mendapatkan support yang sangat besar dari manajemen Bournemouth, dan ya menurut gue ada hal mendasar yang tidak sama antara Bournemouth dengan Manchester United, sehingga belum tentu ketika Iraola misalnya fantastis bersama dengan Bournemouth, dia juga akan fantastis bersama dengan Manchester United. Belum tentu juga demikian. Dan ya kalau melihat dari apa yang
Michael Carrick saat ini lakukan di Manchester United, jelas Michael Carrick punya pengalaman langsung saat ini ya, menangani Manchester United dari dalam. Dia tahu klub ini ukurannya seperti apa, manajemennya seperti apa, staffnya seperti apa, fans seperti apa, dan lain-lain. Media langsung bisa berhadapan dengan Michael Carrick, begitupun juga sebaliknya di Manchester United. Ini sesuatu yang Andoni Iraola tidak dapatkan, sehingga dari perspektif itu Michael Carrick berada lebih di depan dari Andoni Iraola. Dan tadi disebutkan oleh Fabrizio Romano, segala situasinya nampaknya sangat positif untuk Michael Carrick. Manchester United sangat dekat untuk bisa mendapatkan tiket Liga Champions, dan menurut gue ini akan menjadi salah satu modal besar bagi Michael Carrick. Apakah itu saja? Tidak. Ada juga satu faktor yang mungkin Andoni Iraola akan bisa lebih unggul dari Michael Carrick. Mungkin. Apa itu? Rencana untuk musim depan. Apakah memang sesuai dengan manajemen Manchester United misalnya ya, lalu ada potensi-potensi sinergi yang bisa dilakukan. Kalau itu poin tersebut, Andoni Iraola punya peluang untuk mendahului Michael Carrick. Walaupun kalau melihat dari apa yang Michael Carrick saat ini lakukan bersama dengan manajemen Manchester United, tentu saja sinergi itu nampak sudah terlihat ya menurut gua, kerjasama antara Michael Carrick dan juga manajemen Manchester United. Jadi menanggapi situasi Andoni Iraola dan Michael Carrick, gue pikir situasi Michael Carrick lebih di depan dari Andoni Iraola, dan bahkan lebih di depan jika dibandingkan dengan nama-nama lain yang sempat dihubungkan dengan Manchester United. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.